Ini adalah kerana daripada impak antara Rusia dan Ukraina itu dan menyebabkan mereka kekurangan segala energi ini. Dan apabila kekurangan segala energi ini dan mereka memerlukan pertolongan daripada Indonesia untuk mendukung energi ini semua untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada negara mereka sebelum ekonomi mereka lumpuh, mereka segera untuk memohon pertolongan ataupun meminta bantuan kepada Indonesia. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, guys. Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel Kajian Online. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Kajian Online. Okey, judul yang kita mahu reaksikan hari ini iaitu 3 negara besar Eropah lumpuh. Lumpuh, guys. Kenapa? Eropah langsung kirim delegasi temui Presiden Jokowi. Dan kita tahu sekarang ini benua Eropah memang tidak baik-baik sekarang ini, guys. Malahan sejumlah negara dibuat pusing kerana sejumlah masalah kini banyak negara besar di Eropah hidup bergantung kepada energi, iaitu tenaga kerja dan juga politik. Hingga politik pun mereka bergantung kepada Indonesia, guys. So, negara manakah itu dan kenapa mereka sangat bergantung kepada Indonesia dan apakah yang mereka perlukan daripada Indonesia untuk membantu mereka, guys. Okey, di sini ada rangkuman ceritanya. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Mari. Benua Eropa memang tidak baik-baik saja. Sejumlah negara dibuat pusing karena sejumlah masalah. Kini banyak negara besar di Eropa hidup bergantung kepada Indonesia. Tengok, banyak negara-negara Eropah sekarang ini bergantung kepada Indonesia. Itu yang seperti saya katakan tadi, daripada segi energinya dan berbagai ya. Memenuhi kebutuhan energi dan tenaga kerja. Hal ini diakibatkan berbagai masalah mulai dari energi, inflasi, politik hingga potensi resesi. Berikut rangkumannya. Negara pertama yang jatuh ke dalam krisis adalah Kerajaan Inggris. Krisis biaya hidup Inggris hingga gonjang-ganjing. Negara Inggris ini kira sekarang boleh kita katakan terumbang-ambing, gonjang-ganjing lah politik mereka sekarang ini ya, dengan krisis-krisis yang ada ya. Politik menyebabkan krisis ekonomi di Kerajaan Inggris makin nyata dan mendalam. Ini bukan hanya soal energi semata, tapi juga terkait juga masalah inflasi dan kemiskinan yang merajalela. Kisruh di pasar. Negara yang kaya begitu boleh mendapat hingga impak kemiskinan untuk rakyat mereka juga ya. Obligasi pun sempat terjadi, yang diyakini memunculkan petaka finansial. Mayoritas ekonom sepakat bila persoalan Inggris dipicu oleh tindakan mantan Perdana Menteri, PM Inggris Boris Johnson ketika berkuasa, menarik keluar Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, UE, pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Sejak itu, Inggris mulai dilanda kelangkaan barang. Pasca Brexit terjadi keriuhan yang luar biasa pada praktik perdagangan luar negeri kerjaan. Inflasi diperparah oleh lonjakan harga energi akibat pasokan tersendat pasca perang Ukraina-Rusia. Disebabkan peperangan antara Rusia dan Ukraina itu hingga menyebabkan krisis yang terjadi itu impaknya terkena kepada Inggris ya. Di situ Inggris terpaksa mengirimlah ramai untuk datang ke Indonesia untuk meminta bantuan kepada Indonesia ya. Kait hal ini, Inggris juga telah meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat mengirimkan lebih banyak tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di perkebunan guna memaksimalkan produksi pangan. Banyaklah sekarang ni nanti warga Indonesia datang ke Inggris, guys. Begitu. Kerana Inggris minta bantuan tenaga kerja ya. Selain itu, Inggris juga telah meminta import energi batu bara dari Indonesia guna menghadapi musim dingin. Inggris yang dikenal sebagai negara besar kini hidup bergantung kepada Indonesia. Benar-benar ironis yang sangat menyakitkan bagi warga Inggris yang telah berpuluh-puluh tahun menikmati hidup serba mudah. Hidup serba mudah berpuluh-puluhan tahun, tiba-tiba sekarang meminta bantuan daripada Indonesia, guys. Kenaikan harga energi makin memperparah krisis. Ini membuat banyak warga terlilit. Kenaikan ini sendiri didorong oleh naiknya harga bahan bakar setelah serangan Rusia ke Ukraina. Inggris dan beberapa sekutunya melemparkan embargo atas beberapa bahan bakar asal Rusia.
Kenaikan harga energi mendorong barang lain naik. Ini juga termasuk makanan. Ya, dia seperti kalau bensin ataupun petrol naik, automatik barang-barang di toko, di runcit ataupun di mana-mana ya, pasti akan naik sekali. Turun sudah enggak, kalau sudah naik pasti naik terus. Turunnya enggak ada lagi harganya, pasti terus naik. Begitulah di mana-mana negara sama aja ya. Di September tahun 2022, inflasi Inggris berada di level 10,1% secara year on year. Yoi, ini merupakan yang tertinggi selama 40 tahun. Mahalnya energi dan inflasi tinggi kemudian telah membuat warga mulai kesulitan dalam mendapatkan pangan. Sebuah laporan terbaru di satu sekolah di Lewisham, London Tenggara, memberitahu Badan Amal Chief in Schools tentang seorang anak yang berpura-pura membawa kotak makan yang kosong. Selain itu, kenaikan biaya hidup ini menjadi faktor pendorong lebih banyak perempuan menjadi PSK. Di awal musim panas negara itu saja, dimulai Juni dan berakhir September, ada tambahan sepertiga perempuan menjadi PSK. 1/3, Data guys. English Collective of Prostitution, yang dikutip akhir bulan lalu, mengatakan banyak warga yang menjadi PSK ini merupakan orang tua tunggal. Di Inggris prostitusi indoor diizinkan pemerintah. Diizinkan? Coba ulang sekali. Orang tua tunggal, di Inggris prostitusi indoor diizinkan pemerintah. Sementara itu, mengutip survei Resolution Foundation, dalam kurun waktu itu sampai dengan pandemi 2020, rata-rata pendapatan kelas pekerja hanya naik 0,7% per tahun. Ini jauh dari rekaman dekade sebelumnya sebesar 2,3% antara tahun 1961 sampai tahun 2005. Dahsyat ya. Negara kedua yang baru saja mengumumkan krisis ekonomi adalah Perancis. Perancis pun Dalam sebuah sama. berita berjudul Perancis, kiamat BBM listrik karena mogok inflasi menerangkan, Inggris, Perancis, dua negara ini sudah kita lihat memang memerlukan pertolongan daripada Indonesia ya. kini mengalami ancaman kelangkaan bahan bakar di seluruh negeri. Hal itu akibat pemogokan pekerja kilang minyak. Lagi Aksi mogok. sudah dilakukan sejak pekan lalu, diawaki pekerja Total Energies. Mereka menuntut kenaikan gaji di tengah tingginya inflasi. Sudahlah, sekarang krisis ekonomi sedang teruk. Pekerja-pekerjanya pun mohon ataupun minta kenaikan gaji lagi. Waduh, lagi pusing lah pemerintahnya. Akibatnya, sekitar 30% SPBU di Prancis kini kesulitan melayani BBM warga. Antrean mengular di mana-mana. Presiden Emmanuel Macron Inggris, mengatakan Prancis ya. krisis bahan Satu bakar lagi sudah negara apa, guys? terjadi. Ia menginginkan solusi secepat mungkin. Saya mendukung sesama warga kami yang berjuang dan yang muak dengan situasi ini, tegasnya awal pekan. Hal sama juga diakui WNI di Prancis. Rina, WNI yang tinggal di kota Toulouse, Prancis, mengaku kelangkaan BBM sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Mereka pun kekurangan BBM, guys ya. Semua memohon pertolongan daripada Indonesia juga ya. Menurutnya, SPBU Total masih menutup layanannya di sana. Padahal, perusahaan tersebut menjadi salah satu yang terbanyak di Prancis. Alhasil, antrean panjang terjadi di SPBU lainnya. Bahkan, pembelian BBM terpaksa dijatah per kendaraan. Orang-orang di Prancis bingung karena jaringan Total banyak di sini. Setelah tutup, semuanya antre di SPBU lain. Itu juga dijatah maksimal 30 liter per mobil. Inggris, Minggu lalu, jatahnya Prancis. cuma 5 liter. Katanya kepada CNBC Indonesia. Dalam hal ini Presiden Jokowi sudah berulang kali menyebutkan bahwa kondisi Indonesia jauh lebih baik dari negara lain. Ya, bersyukurlah kita guys ya. Bersyukurlah teman-teman yang ada di Indonesia. Kita lihat negara Eropah sekarang, Prancis, Inggris, satu lagi belum dia sebut ya. Sekarang ini kita lihat bagaimana krisis ekonomi mereka jauh lebih teruk daripada negara Indonesia. Hal ini pun terbukti dengan lumpuhnya perekonomian Perancis akibat tingginya harga bahan bakar. Sedangkan di Indonesia harga bahan bakar subsidi masih terjangkau dan pasukannya masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Mogok massal pekerja Klang Minska dilaporkan juga merembet kemana-mana. Selasa, ribuan pekerja dari sektor lain menuntut upah yang lebih tinggi sebagai tanggapan atas melonjaknya upah inflasi. yang lebih tinggi ya. Dari catatan Kementerian Dalam Negeri Prancis,
setidaknya ada 107.000 orang ambil bagian dalam demonstrasi, termasuk 13.000 di Paris. Peserta mogok juga diketahui berasal dari pekerja di sektor pembangkit listrik tenaga nuklir. Oh. Ini diyakini akan menghambat upaya menghidupkan reaktor yang saat ini tengah dalam pemeliharaan. Apalagi jika Sedang krisis tentang listrik, batu bara, pekerja-pekerjanya mogok lagi ya. Aduh, pusing. mogok berlarut seperti pekerja kilang minyak, setiap perluasan gerakan sosial di pembangkit listrik tenaga nuklir akan memiliki konsekuensi serius pada penyediaan listrik musim dingin ini. Tegas operator jaringan listrik RTE memperingatkan, dikutip AFP. Terakhir negara ketiga yang resmi alami krisis ekonomi adalah ekonomi Jerman diyakini akan jatuh ke jurang Jerman resesi sekali tahun ya. depan. Ekonomi terbesar di Eropa yang baru pulih dari pandemi COVID-19 akan kembali menyusut sebagai dampak invasi Rusia ke Ukraina. Ini semua negara-negara yang kaya ya, seperti Inggris, seperti Prancis, negara Jerman ini. Mereka sekarang ni mengalami krisis yang sama, kekurangan batu bara, kekurangan tenaga kerja. Semua memohon pertolongan daripada Indonesia. Bayangkan guys, negara-negara Eropah yang kita katakan negara yang hebat-hebat memerlukan pertolongan kepada Indonesia. Dalam pernyataannya, Menteri Ekonomi Robert Habeck menyebut ekonomi akan berkontraksi alias minus 0,4% di 2021. Inflasi akan menyentuh 7%. Krisis energi yang serius, katanya dikutip AFP, ini mengancam menjadi krisis ekonomi dan sosial, tegasnya lagi. Perlu diketahui Jerman sangat bergantung ke pasokan gas Rusia, hingga 55%. Namun kini tersendat karena mahalnya harga dan pembatasan yang dilakukan Kremlin. Oh, Jerman memang memerlukan pertolongan bantuan gas daripada Rusia. Tetapi kita lihat, kita tahu sekarang ni Rusia dengan Ukraina sekarang sedang bergolak ya. Jadi harga itu naik. Jadi mereka mau tak mau meminta pertolongan daripada Indonesia juga ni. Untuk melindungi konsumen dan bisnis, pemerintah telah meluncurkan dana 200 miliar euro ini 200 untuk miliar menjaga membatasi biaya energi. Meski demikian, ekonomi Jerman masih akan mencatat pertumbuhan 1,4% pada tahun 2022, apalagi rebound pasca pandemi rempat kejadian di awal tahun. Selain Jerman, Dana Moneter Internasional, IMF, juga meyakini Italia pun akan bernasib sama. Italia akan berkontraksi 0,2% di 2023. Jerman dan Italia akan tergelincir ke dalam resesi tahun depan, menjadi ekonomi maju pertama yang mengalami kontraksi setelah invasi Rusia ke Ukraina, tulis IMF dalam pembaruan World Economic Outlook-nya kemarin. Okey guys, kita sudah pun mereksan daripada channel kajian online bagaimana 3 negara yang besar di Eropah, Inggris, Prancis dan Jerman mengalami perkara yang sama guys. Kekurangan tenaga kerja, energi, semuanya, batu bara, gas dan BBM. Mereka sekarang ini memang akan bergantung kepada Indonesia untuk bahan-bahan tersebut. Dan kita lihat bagaimana di Perancis sekarang ini dengan ekonominya yang sangat merudum, sangat jatuh, tetapi dengan pekerjanya, tenaga kerjanya yang sekarang ini merusuh guys, dan tidak mahu bekerja dan memohon kenaikan gaji. Bagaimana tu? Bayangkan guys. Dan kita lihat bagaimana sekarang ini 3 negara ini mengharapkan bantuan daripada Indonesia. Wah, memang kita lihat di situ bagaimana 3 negara Eropah ini memang boleh kita katakan akan lumpuh. Jadi sebelum mereka akan lumpuh itu, mereka sudah bersiap siaga ataupun bersiap-siap untuk memohon pertolongan daripada Presiden Jokowi ataupun kepada Indonesia guys. Di situ Eropah langsung kirim delegasi mereka temui Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada negara mereka. Ini adalah kerana daripada impak antara Rusia dan Ukraina itu, dan menyebabkan mereka kekurangan segala energi ini. Dan apabila kekurangan segala energi ini dan mereka memerlukan pertolongan daripada Indonesia untuk mendukung energi ini semua, untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada negara mereka sebelum ekonomi mereka lumpuh, mereka segera untuk memohon pertolongan ataupun meminta bantuan daripada Indonesia. Wow.
memang besar sekali impak yang kita lihat Indonesia. Walaupun Indonesia ini negara di Asia Tenggara, tetapi Eropah datang ataupun negara-negara yang besar di Eropah meminta pertolongan dengan segera kepada Indonesia, guys. Itulah hebatnya Indonesia, kerana kita tahu Indonesia ini sebuah negara yang kita tahu membekal ataupun kaya dengan bahan-bahan hasil bumi yang sangat banyak, ya. Okey guys, syukur Alhamdulillah sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf, andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.